waktu yang lalu kami sempat ketemu dengan senior kami juga, namanya panggilannya Mas Bolang. Di awal pertemuan kami pertama, terutama aku pertama kali ketemu Mas Bolang itu ketika aku berkunjung ke kampusnya beliau. Aku lihat memang orang ini dengan karakter sendiri gitu, unik orangnya. Memang suka naik gunung, dan setiap kali tidur di kampus itu beliau tidak tidur di kampus, tapi dia milih tidur di bawah pohon terus mendirikan tenda. Dia selalu seperti itu tiap pagi. Jadi pertama kali aku ketemu sama Mas Bolang itu, kesan pertamaku, wah orang ini nyentrik banget gitu. Dia suka naik gunung. Akhirnya perkenalan ini semakin erat, dan beberapa kali aku juga naik gunung. Sebenarnya Mas Bolang ini adalah seniornya Idris. Nah, sahabat Mas Bolang sendiri, dia punya sahabat namanya Mas Syarif. Dia ini juga orangnya nyentrik, senengannya naik gunung, tapi lebih sering dia sendirian kalau naik gunung. Kalaupun bersama dengan temannya, tiap kali naik gunung, dia akan selalu berhenti di satu tempat yang lama gitu. Kadang dihabiskan waktu berlama-lama di situ. Jadi seringkali mereka kalau naik gunung enggak sekedar memburu puncak atau apa, jadi mereka lebih menikmati gitu. Nah, aku senang banget naik gunung sama mereka, terutama Mas Bolang itu. Nah, beberapa waktu kemarin itu ketika ketemu di sebuah warung kopi, karena kita sudah lama nggak ketemu setelah beliau menikah itu, akhirnya kemarin beliau sempat cerita lagi ketika pengalamannya naik ke Gunung Argopuro. Mas Bolang sendiri cerita pada waktu itu tahun 2005 dia naik ke Argopuro via Baderan. Jadi kita tahu kalau di Gunung Argopuro itu bisa dilalui dua jalur, dari jalur Permi juga jalur Baderan. Mas Bolang cerita waktu tahun 2005 itu beliau sama Mas Harip sahabatnya ini juga sama teman-teman yang lain di tahun 2005 itu naik dari Baderan dan turun ke Premi. Nah, 10 tahun kemudian di sekitaran tahun 2015 itu Mas Bolang itu berencana ingin ngulang lagi naik ke Gunung Argopuro tapi via Premi. Nah, rencananya dia ajak sahabatnya ini yang namanya Mas Harip. Dia ajak karena sudah lama nggak naik gunung setelah beliau nikah, udah lama nggak ketemu sama teman-teman. Akhirnya dia coba hubungi sahabatnya ini yang namanya Syarif. Dia bilang, "Rip, aku pengen ngulang naik gunung ke Gunung Argopuro tapi kali ini via Premi. Nah, aku pengen kita reuni di sana gitu sama teman-teman, terutama sama kamu, Rip. Aku kangen banget sama kamu, udah lama gak ketemu, udah lama gak naik gunung gitu." Nah, Mas Syarif sendiri membalas dengan jawaban yang singkat, "Udah lang, gitu. Berangkatlah," artinya gitu. "Oke ya, kita berangkat Kamis siang," katanya Mas Bolang seperti itu. "Kamis siang biar bisa nanti berangkatnya Jumat pagi dari base camp gitu." "Oke siap," bilang gitu kan. Nah, akhirnya Mas Bolang seneng kan, waduh udah lama gak naik gunung sama sahabat lama. Akhirnya dipersiapkan segala sesuatu, karier yang udah lama tergeletak di gudang itu dibersihkan, sepatu-sepatu yang udah lama gak kepake itu dibersihkan lagi, udah persiapan untuk naik gunung lagi. Nah, 2 hari kemudian ternyata Mas Bolang ini dapat telepon dari adiknya Mas Harip. Adiknya telepon, "Mas Bolang, mohon maaf sebelumnya Mas Bolang. Aku dapat kabar kalau Mas Harip mau naik gunung sama jenengan." "Oh iya, hari Kamis siang." "Nah, ini mohon maaf ya Mas Bolang, aku itu sebenarnya hari Jumatnya itu aku ada akad nikah di Lamongan." Nah, adiknya Mas Syarif itu bilang seperti itu. "Loh, kok Syarif enggak bilang?" Mas Bolang bilang seperti itu. "Kok Syarif enggak bilang kalau kamu mau nikah? Kok kenapa dia memutuskan mau naik gunung?" Nah, adiknya Mas Syarif bilang, "Ya, Mas Bolang tahu sendirilah, Mas Syarif itu kan orangnya kaku, Mas. Kalau udah maunya." Nah, makanya aku minta izin ke Mas Bolang, coba Mas Bolang bilang ke Mas Syarif supaya nggak jadi naik gunung, Mas, supaya ikut aku akad nikah ke Lamongan gitu. Ya wis, biar nanti tak urusi gitu. Akhirnya nggak lama kemudian Mas Bolang telepon ke Syarif, "Rip, kamu itu gimana? Adikmu mau nikah kok kamu malah ngikut ajakanku mau naik gunung." Nah,
Sarip bilang, nggak apa-apa lah, aku tuh wis kangen sampai kamu, udah lama nggak naik gunung kita itu. Ya jangan gitu, ini kan adikmu sendiri mau nikah, ya kamu harus ikut yang akad nikahnya toh, kok malah mau tinggal naik gunung gitu. Dalam pokoknya aku pengen naik gunung sama kamu, kangen aku selama gitu. Enggak bisa, pokoknya kamu harus ikut akad nikahnya adikmu. Mas Bolang bilang seperti itu. Kapan-kapan kita bisa naik gunung lagi, nanti setelah akad nikah lah, aku tak cuti lagi gitu. Oke lah gitu. Ya wis, akhirnya pembicaraan itu selesai. Beberapa hari kemudian ini Mas Bolang seperti gelisah gitu. Waduh, udah nggak ada lagi yang diajak naik gunung, ngajak siapa lagi kan gitu. Akhirnya hal ini coba dibicarakan ke teman-teman yang lain. Ada yang pengen naik gunung nggak ke Argopuro gitu. Nah, kebanyakan teman-temannya waktu itu dengan kesibukannya sendiri-sendiri kan. Nggak lama kemudian ternyata Mas Bolang ini punya adik sepupu yang tinggalnya ada di Terawas, Mojokerto. Itu tiba-tiba ngabari, Mas, aku dengar dari teman-temannya sampean itu kalau sampean mau naik ke Argopuro ya gitu. Loh iya, kenapa? Nah ini kebetulan aku sama teman-temanku juga mau naik ke Argopuro, Mas. Nah Mas Bolang bilang, berapa orang itu yang naik? Sekitar 6 orang. Kalau Mas Bolang ikut berarti 7 orang yang ikut. Berangkat kapan? Nah adiknya bilang, adik sepupunya itu bilang, terserah sampean aja Mas Bolang mau berangkat kapan. Terus Mas Bolang bilang, kalau berangkat Kamis siang gimana? Setuju nggak gitu? Oh siap Mas, tak koordinasikan sama teman-teman gitu. Akhirnya dikoordinasikan. Nggak lama kemudian ngasih kabar kalau mereka sepakat berangkat Kamis siang. Tapi dalam hati kecil Mas Bolang itu masih seperti ini, wah kira-kira asik nggak ini teman-temannya? Karena selama ini Mas Bolang ini naik gunung hanya sama sahabat-sahabatnya gitu, nggak pernah sama orang yang belum dia kenal gitu. Ketakutan Mas Bolang ini takutnya nanti di sana nggak asik, malah menjadi sebuah pendakian yang nggak menyenangkan gitu. Dipastikan lagi ke adik ipar, ke adik sepupunya ini, kamu pastikan lagi ya, itu teman-temanmu asik nggak itu? Asik Mas, ini beberapa juga sudah pernah naik ke Gunung Argopuro gitu. Oke bener ya, kamu yang tanggung jawab ya. Oke Mas. Akhirnya ketemulah di hari Kamis siang itu, mereka ketemu di terminal Surabaya, terminal Bungurasi. Akhirnya mereka berangkat bareng menuju ke Probolinggo. Sampainya di terminal Probolinggo sekitar jam 3 sore. Terus jam 4 sore mereka berangkat menuju ke Bremi, menuju ke base camp pendakian yang di rumah penduduk waktu itu. Ketika sampai di base camp itu menjelang maghrib, mereka prepare mandi-mandi dan makan dan lain-lain. Sampai sekitar jam 7 malam itu Mas Bolang sudah ngecek lagi perlengkapannya, sekali lagi dicek itu, dan belum sempat berkenalan lebih panjang dengan teman-teman adiknya ini tadi. Di situ rencananya Mas Bolang mau memanfaatkan situasi untuk ngopi bareng, untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain supaya lebih akrab gitu sebelum melakukan pendakian. Ternyata ketika Mas Bolang mau ngecek peralatannya, tiba-tiba ada salah satu rombongan adik-adiknya ini yang tiba-tiba mau ngajak naik gitu. Ayo Mas, sudah siap nggak kita mau naik lah? Mas Bolang kaget kan loh, kenapa kita harus naik malam gitu kan? Dan ini belum akrab, tiba-tiba sudah ada keputusan seperti itu gitu. Jadi dari 7 orang ini termasuk Mas Bolang itu ada salah satu pasangan suami istri, dan ada lagi satu pasangan tapi belum menikah, masih pacaran gitu. Satunya lagi adik sepupunya Mas Bolang, terus satu orang lagi kemudian Mas Bolang. Nah, salah satu orang ini yang namanya Adrian, yang dengan ceweknya itu dia yang mau ngajak naik malam itu juga. Nah, dari situ Mas Bolang sudah agak feeling nggak enak, wah ini pasti jangan-jangan jadi perjalanan yang nggak menyenangkan gitu kan, karena tim ini sudah nggak kompak dari awal. Lagi-lagi Mas Bolang bilang, kita istirahat aja dulu di base camp, pagi harinya kita baru naik, jangan jalan malam-malam di hutan, apalagi ini Argopuro gitu. Nah si Adrian ini lagi-lagi bilang, Mas, saya pernah kesini, saya tahu persis jalannya di mana. Dari situ ya agak kecewa juga Mas Bolang. Di samping lebih tua, usianya lebih tua juga, dia ngerasa anak ini kok sombong banget gitu loh. Kita belum kenal kok sudah ambil keputusan seperti itu gitu loh. Ditambah lagi pihak dari base camp ini sudah mengingatkan
Mas lebih baik besok pagi aja, bener Mas ini ngomong, nunjuk ke Mas Bolang, bener Mas ini lebih baik besok pagi, karena jalannya itu di sini ini kan hutannya lebat, apalagi masih banyak hewan-hewan liar seperti babi, kadang-kadang juga macan juga lewat gitu loh. Enggak Pak, enggak apa-apa Pak, saya udah pernah kesini kok, juga berangkatnya malam. Si Adrian ini bilang seperti itu. Akhirnya karena teman-teman yang lain ini juga ngikut apa kata Adrian, karena belum kenal banget dengan Mas Bolang, akhirnya mereka lebih setuju dengan kata-katanya Adrian. Berangkatlah mereka malam itu, sekitar jam 8 malam akhirnya mereka berangkat. Dan karena Mas Bolang yang ogah-ogahan, Mas Bolang ini jalan di belakang sendiri, sambil jalan pelan, sambil ngikutin teman-teman seperti apa. Jalan gitu, melewati kebun-kebun penduduk di mana di situ ada tanaman jagung, terus ketemu tanaman kopi dan lain-lain dengan situasi yang gelap dan sepi gitu. Jalan lama berjalan ini, mereka di depan ini kelihatan saling bercanda-canda. Terus yang si Adrian ini seringkali bercanda sama ceweknya itu kan. Terus Mas Bolang ini sudah moodnya sudah jelek gitu, di belakang itu sudah moodnya jelek. Lama berjalan itu Mas Bolang ini sudah mulai curiga, kok nggak ketemu Gapura Selamat Datang. Biasanya nggak lama dari base camp itu sudah ketemu. Nah karena Mas Bolang ini nggak pernah lewat jalur Bermi, tapi 10 tahun yang lalu Mas Bolang ini lewat jalur Baderan. Jadi Mas Bolang juga nggak tahu persis jalannya seperti apa, terus nyampe di Gapura itu seperti apa juga nggak tahu persis. Tapi yang Mas Bolang ngerasa itu kayaknya ada yang aneh, karena seharusnya kita sudah sampai di Gapura Selamat Datang. Ini sudah jalan lebih dari setengah jam kok belum sampai di Gapura itu gitu kan. Akhirnya Mas Bolang coba bilang, terutama ke adik sepupunya itu, namanya Doni, Don, apa nggak keliru jalan ini? Harusnya kita sudah sampai di Gapura Selamat Datang loh. Enggak Mas, bener kok Mas, ini katanya Adrian lewat sini. Nah, lagi-lagi Mas Bolang dengar Adrian yang bilang gitu, ya sudahlah, jalan lagi. Sampai hampir 1 jam lebih baru Mas Bolang ini baru bilang, sorry stop dulu, stop. Di tengah situasi yang gelap dan sepi itu nggak ada orang sama sekali. Ini kayaknya kita keliru jalan. Seharusnya kita lewat sebelah kiri tadi dari base camp, nggak terus lurus gitu. Karena seharusnya kita lewat situ dan kita ketemu di Gapura Selamat Datang. Lagi-lagi Adrian bilang, enggak Mas, memang benar lewat jalannya sini. Memang kita belum sampai di Gapura itu. Adrian bilang seperti itu. Loh, kenapa kamu bisa yakin seperti itu? Mas Bolang bilang gitu lagi ke Adrian. Ya karena aku pernah lewat sini Mas. Adrian ngotot seperti itu kan. Ya sudahlah, terserah. Ya wes, terserah, lanjutin jalan Mas Bolang. Jalan lagi mereka, Mas Bolang di belakang sendiri. Dan nggak tahu kenapa, salah satu dari mereka ini tiba-tiba ngelihat ada sosok orang tua jalan dari kejauhan itu, jalannya seperti cepat gitu, sambil bilang balik gitu. Seperti nyuruh pulang gitu, balik. Jadi jalan melawan arah orang tua dengan kecepatan yang cepat jalannya gitu, balik gitu. Tapi yang lihat hanya satu orang, dan satu orang ini yang bilang ke Mas Bolang, mas kita tadi disuruh balik Mas. Hah? Disuruh balik? Kan kaget juga Mas Bolang, sama siapa deh? Itu tadi ada orang tua Mas, jalan cepat terus nyuruh kita balik. Nah Mas Bolang merasa nggak lihat, rombongan yang lain juga nggak lihat. Akhirnya disampaikanlah hal ini ke Adrian yang ada di depan posisinya. Bro, kita balik aja, jalannya nggak di sini, kita keliru ini. Udah 1 jam lebih kita jalan, belum sampai kita ke Gapura Selamat Datang, bilang gitu. Akhirnya mungkin Adrian sendiri ngerasa juga ini memang jalannya salah, karena sudah 1 jam jalan belum juga ketemu Gapura Selamat Datang. Akhirnya kembalilah mereka. Setelah 1 jam perjalanan ternyata mereka nyasar. Akhirnya mereka kembali, ketemu di pertigaan itu 1 jam lagi, jadi 2 jam bolak-balik itu. Terus kemudian mereka jalan, nggak lama kemudian, hanya sekitar 45 menit ketemulah mereka di Gapura Selamat Datang. Akhirnya Adrian itu merasa malu, dan kemudian di depan ini dipimpin oleh adik sepupunya Mas Bolang, Doni itu. Dia mimpin di depan, jalan depan. Terus Mas Bolang bilang sekali lagi, kita berhenti dulu, kita doa dulu, kita dari tadi belum berdoa sama sekali.
Akhirnya mereka diem-dieman, terus nggak ada yang mimpin doa. Terus Mas Bolang bilang, oke ya, kita berdoa, mulai berdoa. Setelah berdoa mereka jalan lagi pelan-pelan. Ketemu mereka di hutan damar. Jadi di situ kalau kita lewat jalur Permai, kita selalu ketemu hutan damar, pohon-pohon damar yang rapat-rapat dan tinggi itu. Di situ suasana mulai gelap senyap itu. Dilihatnya sudah mulai jam 11 malam. Jalan pelan. Sesekali itu dengar suara babi hutan yang lewat. Wow, 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 wow. Nah, karena di sini ada rombongan, ini ada yang cewek, mereka ini ketakutan. Mas, suara apa itu, Mas? Nah, beberapa dari mereka bilang itu suara babi hutan. Kok kayak suara orang ngorok ya? Enggak, itu suara babi hutan. Jalan pelan. Ketika keluar dari hutan damar itu, mereka jalan mulai nanjak dengan suasana yang gelap itu. Lagi-lagi salah satu dari mereka minta istirahat karena jalannya mulai nanjak dan mereka sudah kelelahan yang karena nyasar tadi. Mereka minta berhenti. Salah satu dari mereka berhenti, minum dulu, terus ada yang beberapa makan makanan kecil gitu. Mereka jalan lagi di tengah hutan yang lebat, mulai jalan menyempit itu, mereka jalan agak menanjak. Kemudian nggak lama itu salah satu dari mereka ini melihat seperti ada sosok yang terbang lewat. Nah, karena mungkin mereka ini kaget, akhirnya mereka ngomong ke yang lain, ya Allah Mas, apa itu Mas yang terbang Mas gitu. Akhirnya Mas Bolang coba narik. Lain kali kalau kamu lihat selama perjalanan ini, kamu lihat sesuatu, kamu diam, nggak usah ngomong. Tapi kan aku takut Mas, bilang gitu yang ceweknya. Tapi kan aku takut Mas. Iya, meskipun kamu takut, ini kita lagi di hutan. Apapun yang terjadi, kamu diam, nggak usah ngomong. Iya Mas, akhirnya mereka jalan lagi. Jalan sampai lama, mereka belum juga ketemu plang menuju ke Taman Hidup. Karena tujuan mereka berhenti di Taman Hidup. Ketika berjalan, berhenti, istirahat sebentar. Terus jalan lagi, istirahat lama. Sampai akhirnya mereka tiba di plang Taman Hidup yang harus ke kanan menuju ke Taman Hidup. Mereka berhenti di situ lagi. Ketika sampai di Taman Hidup itu sekitar jam 4 dini hari menjelang subuh. Dari situ mereka mulai kelelahan dan mulai mendirikan tenda. Matahari mulai sedikit terbit. Akhirnya Mas Bolang bilang ke teman-teman yang lain, teman-teman istirahat dulu biar bisa mengembalikan tenaga untuk nantinya kita bisa jalan lagi biar nggak terlalu malam. Akhirnya beberapa masih ada yang guyon-guyon. Nah, Mas Bolang ini menyendiri ke Danau Taman Hidup itu. Di situ ada dermaga. Di situ Mas Bolang menyendiri sambil kangen sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya itu. Seperti Mas Bolang itu menyesali perjalanan ini. Seandainya ini aku jalan sama sahabat-sahabatku seperti Sarip dan lain-lain, pasti nggak ada kejadian gini. Dia melihat di sisi sana itu, dia ngingat 10 tahun yang lalu canda tawa sama sahabat-sahabatnya itu, dimana kekompakan mereka ketika naik gunung, kemana-mana itu selalu kompak, selalu asik, dan nggak ada kejadian seperti yang sekarang dialami. Dalam hati Mas Bolang itu dia matiin, ala Rip, seandainya Rip kamu di sini Rip, seandainya kamu ikut pendakian ini, mungkin keadaannya jadi lebih asik gitu. Jadi di danau Taman Hidup yang sunyi itu, Mas Bolang ini merindukan teman-temannya, terutama sahabatnya itu Sarip gitu. Nah, ketika kembali, Mas Bolang itu melihat teman-teman yang ada di situ, ada yang tertidur, ada yang masih guyon-guyon. Nah, pada saat itu Mas Bolang berinisiatif untuk memasakkan sesuatu buat mereka. Harapannya ketika bangun nanti mereka tinggal makan gitu. Akhirnya dimasakkan. Setelah itu Mas Bolang istirahat. Sekitar jam 11 siang teman-teman dibangunin, ayo bangun yuk, sarapan dulu, terus kita melanjutkan perjalanan. Ketika setelah makan, ternyata molor. Yang seharusnya jam 12 itu mereka sudah mulai packing, ternyata masih molor. Ada yang masih bercanda-canda dan lain-lain. Di satu sisi Mas Bolang sendiri juga mau mengingatkan mereka, juga antara males, juga enggak malas lah pokoknya, intinya seperti itu. Karena dari awal sudah nggak mood dengan golongan mereka, dibiarin aja gitu. Sampai akhirnya jam 1 siang baru tenda sudah selesai semua, mereka baru mulai jalan.
lagi-lagi Adrian yang mimpin di depan. Dia mimpin di depan, jalan pelan gitu, lagi-lagi istirahat gitu. Terus Mas Bolang bilang, bisa nggak kita agak cepat supaya nyampe di Cemara 5 itu kita bisa nggak malam-malam gitu. Seolah mereka ini nggak mendengarkan nasihat dari Mas Bolang. Dari situ Mas Bolang diam lagi, ya sudahlah terserah. Nah, lagi-lagi di situ Mas Bolang ini dalam hati kecilnya batin, seandainya ini aku naik gunung sama sahabat-sahabatku, sama Sarip gitu, pasti nggak kayak gini, pasti lebih asik gitu. Jadi pendakian itu penuh penyesalan dari diri Mas Bolang, kayak ngapain aku jauh-jauh ke sini dengan kelompok mereka gitu, dengan orang-orang yang macam ini gitu loh. Selama aku mendaki puluhan tahun nggak pernah aku ketemu dengan rombongan pendaki yang sok-sokan kayak gini gitu. Dia batin terus sahabat-sahabatnya itu, wah Rip, seandainya kamu ikut Rip gitu. Jadi sambil jalan itu sambil Mas Bolang, wah Rip, seandainya kamu ikut Rip, kalau aja kamu ikut Rip sama teman-teman, pasti kita reunian di sini asik gitu. Selama perjalanan sampai menjelang malam itu, mereka belum juga sampai ketemu di Pos Cemoro Limo. Jadi semakin malam melewati hutan-hutan yang lebat itu, sekitar jam 7 malam baru mereka sampai di Pos Cemoro Limo. Di situ mereka mulai bangun tenda, dan pada saat di Taman Hidup sudah diingatkan oleh Mas Bolang untuk membawa air. Setiap orang persiapkan air 1,5 liter, 1 botol besar itu, supaya ada persediaan air. Ternyata pada saat itu yang bawa bekal air cuman Mas Bolang sama adik sepupunya yang Doni itu. Yang lain nggak bawa air. Dari situ lagi-lagi Mas Bolang itu kecewa. Kenapa kalian itu cuma suruh bawa air aja nggak mau? Terus ini gimana, air cuma isinya 2,5 liter untuk orang segini banyaknya, untuk 7 orang. Mereka semua diam. Akhirnya mereka masak seadanya, masak mie instan sambil minum yang diirit-irit gitu. Pagi harinya mereka jalan lagi, melanjutkan perjalanan. Terus nggak tahu di mana, karena mereka ini sama-sama nggak tahu ini di mana, namanya apa nggak tahu. Yang jelas mereka tiba di satu tempat itu yang dia ini nggak tahu namanya, di sebuah lembah gitu. Nah, si Adrian bilang, Mas, kalau kesana itu kita sudah ke puncak gitu. Mas Bolang itu diam aja. Ya terserah, kita mau kemana gitu. Kita mau kemana, mau ke puncak, terserah. Cuma kamu lihat anggotamu ini, anggotamu udah kelelahan semua. Jadi dilihatnya ini anggotanya udah ada yang capek, udah yang dari semalam itu ada satu cewek yang namanya Putri ini sudah pengen ngajak pulang, karena pada saat ngecamp di Pos Cemoro Limo ini dia seperti melihat orang besar gitu, yang dengan suara gitu. Dari situ dia pengen ngajak pulang, gak mau melanjutkan perjalanan. Jadi suasana pendakian waktu itu sudah tidak karu-karuan. Di antara yang perdebatan itu, Mas Bolang itu lagi-lagi memikirkan sahabatnya itu, sambil bayangin, pasti ada Sarip, pasti enak ya. Pada teman-temanku pasti enak, terutama ada Sarip, karena dia selalu mengingat-ingat kalau pas mendaki dengan sahabatnya Sarip ini selalu asik. Kayak misalnya, Rip, ayo ngambil air yuk, ayo Rip, ayo kita jalan yuk, ayo kita masak nasi ya. Selalu kompak gitu, tidak pernah ada perselisihan semacam ini. Akhirnya sampai malam hari mereka belum juga ngambil keputusan, hanya ngobrol-ngobrol, guyon. Akhirnya Mas Bolang gini, udahlah kita ngecamp di sini aja lah. Air sudah habis, kita mau kemana lagi, hari sudah gelap, udah kita ngecamp di sini. Akhirnya mereka bikin tenda. Mereka bikin tenda, nggak tahu itu apa namanya, tempatnya apa namanya nggak tahu. Yang jelas itu seperti lembah gitu. Mereka ngecamp di situ. Menjelang malam, hari semakin malam itu, si Putri cewek ini ingin kencing, buang air kecil, tapi nggak ada satupun yang nganter. Bahkan itu cowoknya sendiri, si Adrian, nggak mau nganter ceweknya untuk kencing. Dan di antara teman-temannya juga nggak mau nganter karena alasan takut pada malam itu. Lagi-lagi Mas Bolang itu kecewa banget dan rasa marah yang tinggi gitu. Udah Put, ayo tak antar Put gitu. Diantarlah sama Mas Bolang Put di situ. Nah, ketika diantar itu, begitu balik ke tenda itu, Mas Bolang lagi-lagi
dalam hatinya itu seperti ada penyesalan. Ngapain aku ikut gitu loh. Seharusnya ini aku mendaki sama Sarip, sahabatku itu. Dia lagi-lagi itu batin sahabat-sahabatnya itu yang asik-asik itu. Jadi menjelang malam itu, ketika teman-temannya mulai kehausan, itu nggak ada satupun yang berinisiatif untuk cari air. Akhirnya Mas Bolang bilang, ayo kita cari air. Siapa yang mau ikut aku cari air? Aku nggak tahu tempatnya air di mana, karena aku nggak tahu ini di mana. Pokoknya aku mau cari air, siapa yang mau ikut? Pertama kali yang mau dia ajak adalah adik sepupunya itu. Dilihatnya di dalam tenda, ternyata adik sepupunya sudah tidur, ngorok, udah tidur terlelap karena mungkin kecapean. Akhirnya dibiarkan. Yang pertama diajak adalah Aldrian ini. Dian, ayo ambil air sama aku. Si Aldrian ini bilang, Mas, aku takut Mas kalau di hutan malam-malam. Dari situ kan agak jengkel juga, agak gimana ini orang. Katanya sudah pernah naik gunung, tapi kalau malam-malam disuruh nyari air, takut alasannya. Wah, kamu tuh, katanya Mas Bolang, sudah hampir marah. Ayo, akhirnya Mas Bolang ini agak teriak. Ayo, siapa yang mau ambil air sama aku ini? Nggak ada yang minum ini kalian. Jadi Mas Bolang sambil bawa jerigen yang 5 literan itu. Udah nggak ada yang mau nemenin aku ambil air. Di malam-malam yang seperti itu, diam semua. Wes ya, nggak ada yang nemenin aku. Nggak ada yang jawab, semua nunduk ya. Sambil marah, oke ya wes, aku ambil air sendiri. Akhirnya Mas Bolang itu jalan sendiri ambil air, sambil marah, sambil dalam hatinya ini mendam rasa marah itu. Wah, Rip begini, ambil kamu Rip, enak Rip gitu, sambil batin gitu, sahabat-sahabatnya yang asik-asik gitu. Terutama nama Sarip yang sering dibatin sama Mas Bolang itu. Jadi sepanjang perjalanan hanya menggunakan headlamp dan senter dengan bawa jerigen air 5 liter. Mas Bolang ini nggak tahu mau kemana. Yang jelas dia mau ambil air dan nggak mikir yang aneh-aneh. Jadi selama perjalanan hampir 20 menit ini dia ngikutin jalan aja. Dia ngikutin jalan nggak tahu kemana. Tujuannya, ya Allah, pokoknya aku pengen ambil air. Aku pengen segera ambil air, besok pagi aku pengen pulang. Aku nggak mau terus-terusan di sini. Sebel aku sama mereka. Jadi sambil perjalanan itu dia jalan gitu. Nah, karena hutan yang lebat dan gelap itu, Mas Bolang itu selalu nyenter ke arah bawah. Di situ Mas Bolang ini lihat ada batu. Karena ini bukan musim hujan, dia lihat batu yang kering, tapi ada bekas tapak kaki manusia yang, jadi ketika orang yang habis jalan di sebuah tanah yang becek itu, kemudian nginjak ke kaki ke batu itu selalu meninggalkan bekas gitu kan. Dia lihat di situ, loh, kok ada jejak kaki gitu. Karena pada waktu itu dia sendirian, udah dia nggak mikir aneh-aneh. Terus jalan lagi. Begitu jalan lagi, di sini mulai banyak gangguan, seperti suara perempuan yang manggil, Mas, Mas. Dia cuek aja, Mas Bolang cuek, jalan terus. Jalan, hampir setengah jam dia jalan. Tiba-tiba vegetasi mulai terbuka. Dan Mas Bolang ini seperti ngelihat lautan yang luas gitu loh. Duh, kok ada laut samudra? Kok ada samudra? Luas gitu. Mungkin karena kecapean atau berhalusinasi, akhirnya Mas Bolang ini berhenti persis di pinggiran yang pada pandangannya itu samudra. Kita berhenti loh. Kok samudra? Aduh, mati aku. Di mana ini aku? Terus akhirnya dia nyoba diam, istighfar. Dia coba istighfar, dia diam. Ternyata itu savana yang luas gitu loh. Karena mungkin dia kecapean, kelelahan gitu. Yang dia lihat itu sebenarnya savana, tapi pada pandangan pertama itu dikiranya itu sebuah samudra atau danau gitu. Kaget awalnya. Dari situ dia sempat berhenti gitu. Ngatur nafas sebentar, capean sendirian di tengah hutan Argopuro yang rapat itu. Akhirnya nggak lama kemudian dia ngelihat dari kejauhan itu seperti ada sosok pendaki yang jalan mendekat gitu. Wah, ada orang mendekat. Semakin dekat dia bawa tas nggak terlalu besar, semakin dekat. Dia nyapa gini, Lang. Loh, kaget dia. Rip, ternyata Sarip itu ada di situ, sahabatnya itu. Senangnya minta ampun, Rip, ya Allah Rip. Akhirnya dipeluk lah Sarip itu. Ya Allah Rip, aku kangen sama kon.
Si Sarip ini juga bilang, iya Lang, aku kangen sama kamu Lang. Dia bilang gitu kan, kangen aku Lang. Jadi pertemuan dua sahabat ini di tengah sabana Argopuro itu seperti kayak mimpi pada waktu itu. Mas Bolang itu melihat Sarip yang, walah Rip, kamu kenapa nak bilang kalau kamu mau ikut? Iya Lang, aku kangen Lang sama kamu Lang, bilang gitu kan. Akhirnya, kamu mau kemana Lang? Aku mau ambil air Rip. Itu aku sama rombongan yang gak becus semua itu. Akhirnya si Sarip bilang, ayo Lang, tak temenin Lang. Ayo Rip, ayo Rip. Jadi di bawah yang cahaya bulan yang remang-remang itu mereka jalan di savana itu berdua. Jalan gitu sambil guyon-guyon, Rip, kamu ingat gak Rip? Dulu kita pernah ngecamp di sini Rip. Ya ingat Lang. Akhirnya mereka jalan berdua sambil guyon-guyon. Nah dalam perjalanan sama Sarip ini, Mas Bolang ini raut wajahnya senang banget. Dia cerita pada waktu itu, aku senang banget waktu ketemu Sarip di savana itu. Nggak tahu apa namanya, pokoknya savana yang luas gitu. Dia ketemu. Terus nggak lama kemudian itu Mas Bolang itu ngelihat seperti ada bangunan istana yang megah gitu. Terus dia berhenti, Rip, itu istana Rip. Sarip bilang, iya Lang. Kalau aku mau ke situ, kita mau ke situ lewat mana ya Rip? Kita lewat muter di sebelah situ. Cuman kamu belum waktunya Lang. Sarip bilang gitu. Hah? Belum waktunya? Iya belum waktunya. Nanti kamu kalau waktunya kamu bisa ke situ. Oh ya. Kok ada bangunan gini ya di Argopuro? Iya Lang, kamu baru tahu ya. Sarip bilang gitu. Terus jalan lagi mereka. Jalan lagi. Ini lewat mana Rip? Lewat sana. Sana ada sumber air. Jalan lagi mereka di savana itu. Terus nggak lama kemudian dari kejauhan itu dia dengar seperti alunan musik-musik masa lalu, musik-musik dansa gitu. Dilihatnya ada keramaian gitu. Itu ada apa Rip? Sarip bilang, oh itu pestanya orang-orang kaya Lang. Jadi begitu mendekat itu dilihat ternyata ada orang-orang Belanda yang lagi dansa-dansa sambil minum-minum. Jadi Bolang itu sempat ngelihat beberapa saat gitu. Terus dia lihat ke sahabatnya Sarip, Rip, kok keren ya ada orang dansa-dansa di tengah hutan gitu. Jadi ada orang-orang, kumpulan orang Belanda yang dengan tenda yang ukuran besar gitu lagi dansa-dansa. Akhirnya, udah Lang, jalan lagi aja Lang. Jalan lagi man. Sesekali lagi Mas Bolang itu ngelihat ke arah orang-orang dansa itu sambil lama-lama menjauh gitu. Ketemulah mereka di kayak aliran air kecil gitu. Wah akhirnya Rip, alhamdulillah ketemu air. Iya wes, kamu ambil air dulu, ambil air. Terus akhirnya Mas Bolang cerita, aku seneng Rip ada kamu Rip. Aku dari tadi, dari kemarin itu kepingin kamu itu ikut Rip gitu. Iya Lang, sorry Lang ya, aku juga kangen sama kamu. Ya Rip, begitu. Sudah selesai ambil air, tutup jalanan lagi mereka berdua. Sambil bercanda-bercanda di sepanjang perjalanan. Terus akhirnya mereka ketemu lagi dengan orang-orang Belanda yang lagi dansa. Seperti orang-orang ini nggak memperhatikan mereka lagi jalan. Jadi Mas Bolang sama Sarip jalan terus. Terus ketemulah lagi mereka di istana yang megah. Mas Bolang lagi-lagi berhenti, Rip, kapan-kapan kamu aku ajak ke sana Rip. Ya nanti kapan-kapan, lewatnya aja, nggak lewat sini lah, lewat sana. Nanti ada saatnya kamu bisa ke sana. Iya Rip. Akhirnya mereka jalan lagi, memasuki vegetasi lagi. Terus mulai jalan yang menyempit. Mereka jalan nggak lama kemudian sampailah di tenda yang mereka bikin ke rombongan mereka. Dilihatnya teman-teman ini sudah mulai tidur semua, nggak ada satupun yang bangun. Akhirnya Mas Bolang nyuruh Sarip, ayo Rip, duduk situ Rip. Akhirnya tak buatin kopi dulu, buatkan kopi. Mereka ngobrol-ngobrol sampai dini hari, sampai akhirnya jam 1. Rip, nggak ngantuk, aku tak tidur dulu ya. Ya wes, kamu tidur dulu Lang, biar aku di sini dulu, aku belum ngantuk lah. Karena Mas Bolang ini tahu kalau Sarip ini kebiasaannya tidurnya pagi-pagi. Bener ya Rip, aku tak tidur dulu ya. Iya Lang, kamu tidur dulu. Akhirnya Mas Bolang tidur lebih dulu. Dilihatnya itu Sarip menghadap ke arah hutan yang lebat gitu sambil diam gitu. Akhirnya tidurlah Mas Bolang. Tidur. Di pagi harinya ketika bangun itu dilihatnya teman-teman belum ada yang bangun. Akhirnya dibangunkan Mas Bolang. Ayo bangun, udah pagi, ayo kita prepare gitu. Nah kebetulan pada saat itu ada si putri ini nangis di dalam tenda, nangis gitu. Kamu kenapa Bu?
ya mas aku pengen pulang mas gitu, soalnya semalam aku dengar ada suara cowok yang lagi nangis gitu di arah sana. Maksudnya gimana? Iya kemarin aku dengar banget loh mas, ada suara cowok yang nangis gitu, kayak nangis gitu, tapi tak perhatikan kok nggak ada yang nangis gitu. Aku minta pulang aja mas gitu. Nah si Putri ini, pacar Ardian ini, minta pulang. Nah pada waktu itu mas Bolang ini lagi-lagi sebel sama mereka. Ya udahlah, ayo pulang aja lah, packing aja sudah. Apalagi mas Bolang sudah pengen pulang kan. Nah akhirnya dicarinya, dia ingat loh Sarip tidur di mana ya gitu, carilah, bangunin adik sepupunya itu, bangun Don, kamu lihat Mas Sarip tidur di mana? Lah si Doni kaget, Mas Sarip? Loh emangnya Mas Sarip ikut mas? Iya kemarin sama aku ketemu kok, udah tak ajak sini. Yang benar mas, nggak ada kok mas. Wah mas Bolang mikir gini, Sarip ini masa lagi-lagi ngilang, menyendiri lagi, karena kebiasaannya waktu di gunung itu Mas Syarif ini sering kali dia tuh menyendiri kemana gitu, tiba-tiba kok berapa jam lagi kembali gitu. Nah pikirnya Mas Bolang, Syarif ini pasti lagi menyendiri di suatu tempat ini. Akhirnya Mas Bolang bilang, udah packing semua, kita pulang sekarang. Packing semua, mereka jalan pulang gitu. Sambil sesekali Mas Bolang itu melihat Syarif, mungkin ada Syarif sahabatnya itu lagi nunggu di mana gitu, karena juga Mas Syarif ini sering kali seperti itu, menyendiri di mana gitu. Jalan lagi terus sampai akhirnya menjelang sore hari, sampailah rombongan mereka ini di base camp tadi. Sore hari menjelang maghrib, dari situ mereka mulai mandi-mandi dan lain sebagainya. Mas Bolang nggak juga melihat Syarif. Sempat juga tanya ke pihak pos perizinan, ada temanku Pak Syarif namanya, mungkin datang lebih dulu. Nggak ada tuh mas. Oh ya sudah, mungkin belum datang gitu. Akhirnya mereka setelah mandi-mandi di malam hari itu, mulailah HP-nya diaktifkan. Pada saat HP-nya Mas Bolang diaktifkan, ternyata banyak sekali miss call yang masuk di HP-nya Mas Bolang. Banyak miss call, banyak chat masuk di WA. Ketika dibuka ternyata bilang, Mas Bolang, Mas Syarif meninggal. Dari situ Mas Bolang ini seperti yang bingung antara nggak tahu harus ngapain. Ada kabar dari adiknya sendiri bahwa Mas Syarif meninggal. Setelah itu langsung Mas Bolang telepon. Diangkatnya telepon karena banyak sekali miss call dari teman-temannya, sahabatnya Mas Bolang yang mengabarkan kalau Mas Syarif meninggal hari itu. Karena HP-nya Mas Bolang nggak aktif selama di Gunung Arkopuro itu, dia baru dapat kabar ketika sudah sampai di pos perizinan. Di teleponnya, yang pertama kali ditelepon adalah adiknya Mas Syarif. Dia bilang sambil nangis itu, Mas maafin Mas Syarif ya Mas yo, Mas Syarif sudah ada Mas Syarif sudah meninggal. Mas Bolang itu nangis pada saat itu loh. Kapan meninggalnya? Masih belum terima. Kamu kalau ngomong jangan aneh-aneh. Syarif baru aja naik gunung sama aku. Mas Bolang bilang seperti itu. Akhirnya adiknya Mas Syarif bilang, Mas Syarif itu meninggal pada saat perjalanan menuju ke Lamongan. Malam itu ketika Mas Syarif mau berangkat, karena besoknya akan mendatangi akad nikah adiknya itu, Mas Syarif itu di tengah perjalanan malam-malam itu ada sebuah mobil yang nyenggol motornya, kemudian Mas Syarif jatuh dan dari belakang ada truk yang nyambar, kemudian Mas Syarif meninggal seketika itu malam itu juga. Jadi malam Jumat itu Mas Syarif meninggal di sebuah perjalanan menuju ke Lamongan. Dari situ Mas Bolang itu nangis, nutup teleponnya nangis sambil, alah Rip, kamu ini maksudmu gimana tuh Rip? Padahal aku tuh kangen sama kamu Rip, kamu kenapa kok datang? Aku nggak percaya kalau kamu meninggal Rip gitu. Adiknya bilang Mas Bolang itu, Mas Syarif itu meninggal Kamis malam Jumat. Sedangkan Mas Bolang sendiri diantarkan oleh Mas Syarif pada waktu itu untuk ngambil air, menemani bercanda itu di hari Jumat, di hari Sabtu, menjelang hari Sabtu, Jumat malam itu. Dari situ Mas Bolang ini seperti nggak bisa ngomong apa-apa. Terus
dia ngabarkan ke teman-temannya kalau sahabatnya meninggal. Dia buru-buru pulang ke Surabaya. Dan ketika sampai di Surabaya ternyata jenazah Mas Arif sudah dimakamkan. Dari situ Mas Bolang itu seperti menyesali bahwa, wah Arif, ternyata kamu itu datang untuk nemenin aku tadi. Aku minta maaf ya Arif. Jadi pagi itu Mas Bolang datang ke makamnya Sarip sambil minta maaf betul. Rip, semoga kamu tenang di sana ya Rip. Aku minta maaf kalau ada salah-salah. Ini cerita tentang persahabatan yang sebenarnya kita pun mungkin akan mengalami hal ini gitu. Jadi cerita Mas Bolang dengan Mas Arif ini adalah cerita tentang persahabatan yang siapapun akan punya sahabat yang seperti ini. Dan tentang sahabat itu harus kita benar-benar jaga betul. Artinya kita bisa saja kehilangan sahabat itu kapanpun, dimanapun. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika kita kehilangan sahabat kita pada saat kita tidak di sampingnya. Antara neriko aku iki sumebar rong-rongan ikoro janji sabar sawetara wektu kala mangsane titi kala mangsa pamujiku dipiso sinuto korban jiwangko pamungkase kantorang koro titi kolo mongso kala mangsane kala mangsa pamujiku dipiso sinuto korban jiwangko pamungkase kantorang koro pamungkase